Utang kuwi ora dosa. Nanging ora gelem bayar utang, urip iso tambah rekoso. Merasa terjebak utang? Yuk ngobrol jujur. Pernah nggak sih kamu di posisi dimana utang itu jadi beban pikiran? Tiap hari mikirin kapan bisa lunas, atau bahkan terpaksa menghindar dari orang yang nagih. Atau mungkin kamu lagi tergoda banget buat utang demi beli sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting. Jujur aja, aku juga pernah kok merasain momen-momen nggak enak kayak gitu. Rasanya hidup jadi nggak tenang ya. Tapi coba deh kita ngobrol sebentar. Kira-kira dengan terus-terusan mengabaikan utang, hidup kita bisa lebih baik nggak sih? Utang itu sendiri memang bukan hal yang haram atau dosa. Kadang kita butuh utang buat modal usaha, pendidikan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Itu wajar, tapi masalahnya muncul ketika kita enggan atau nggak membayar utang yang udah jadi tanggung jawab. Kenapa sih kok banyak yang terjebak di sini? Mungkin karena kita mikir, nanti ajalah bayarnya, atau dia juga nggak terlalu butuh kok uangnya. Nah, pemikiran kayak gini yang bisa bikin hidup kita makin runyam. Kalau nggak mau bayar utang, ini loh yang bisa terjadi. Melalaikan utang itu teman-teman bukan cuma soal uang yang hilang, tapi juga soal kepercayaan, ketenangan batin, dan hubungan kita dengan orang lain. Tuhan itu maha melihat. Dia melihat setiap niat dan tindakan kita. Coba deh kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kamu pinjam uang ke tetangga atau teman buat kebutuhan mendesak. Pas gajian, kamu malah pakai uangnya buat hangout atau beli barang yang nggak penting. Terus utangnya nggak dibayar. Apa yang terjadi? Hubunganmu sama tetangga atau teman itu jadi rusak. Kamu dicap nggak bisa dipercaya. Bahkan bisa jadian dijauhin. Hidupmu jadi nggak tenang. Mau ketemu mereka jadi malu. Ini contoh hidup yang makin rekasa karena nggak mau bayar utang. Atau ketika kamu nyicil HP baru atau motor baru. Kelihatannya keren sih di awal, tapi pas jatuh tempo cicilan, kamu malah pura-pura lupa atau sengaja telat bayar. Apa yang terjadi? Kamu bisa dikejar-kejar debt collector, nama kamu masuk daftar hitam di lembaga keuangan, bahkan barangnya bisa ditarik. Hidupmu jadi tertekan, banyak masalah hukum, dan sulit lagi dapat pinjaman di masa depan. Nah, yang lebih parah lagi, kasus pinjaman online atau pinjol. Kita tergiur karena gampang cairnya. Tapi pas bayar, malah gali lubang tutup lubang, atau sengaja nggak mau bayar. Apa yang terjadi? Bunga makin besar, diteror siang malam, data pribadi bisa disebar, hidup jadi penuh ketakutan dan tekanan mental yang luar biasa. Bahkan soal janji, kamu berjanji akan melunasi di tanggal tertentu, tapi terus-terusan ingkar janji. Apa yang terjadi? Orang jadi kecewa, tidak percaya lagi, dan kita kehilangan integritas. Kepercayaan itu mahal, dan kalau udah hilang, sulit banget untuk kembali. Bahkan rezeki bisa seret, karena orang jadi enggan berurusan dengan kita. Intinya teman-teman, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Mungkin hari ini kita mulai dengan membuat daftar utang kita. Besok beranikan diri untuk menghubungi pemberi utang dan membicarakan solusinya. Meskipun harus nyicil sedikit-sedikit. Lusa mulai disiplin sisihkan penghasilan untuk bayar utang. Setiap langkah kecil untuk bertanggung jawab itu adalah langkah menuju ketenangan dan keberkahan hidup. Jujur pada diri sendiri dan pada orang lain itu kuncinya. Jangan lupa ya, kalau video ini bermanfaat, yuk like videonya, share ke teman-temanmu biar makin banyak yang dapat manfaat, subscribe biar nggak ketinggalan video inspiratif lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah. Pengalaman apa yang kamu punya soal utang dan cara mengelolanya? Aku tunggu ceritamu ya.